Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa IAIN Kudus dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Bersama dengan saya Ibu Irma Rumaya Syurfa Munif MPD, dosen IAIN Kudus. Hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan Pancasila itu sendiri. Yang pertama, mari kita bahas sekilas tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk kedudukan mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi adalah mata kuliah wajib umum atau MKWU. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pendidikan Pancasila ini menjadi mata kuliah wajib umum atau MKWU bersama dengan mata kuliah yang lain, yakni yang pertama adalah Pendidikan Kewarganegaraan, yang kedua adalah Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah agama. Untuk agama di IAIN Kudus sendiri itu terjadi beberapa diversifikasi ya. Ada menjadi mata kuliah bahasa Arab, kemudian ada menjadi mata kuliah tafsir dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila ini sebagai MKWU wajib diambil oleh setiap mahasiswa yang menempuh perguruan tinggi, baik itu jenjang diploma D1, D2, D3, dan D4 maupun mahasiswa yang menempuh jenjang sarjana. Untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila sendiri secara umum mempunyai pengertian adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Karena di sini dituliskan ada mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya, maka di sini saya memutuskan untuk memilih pendekatan yakni student center learning dengan cara nanti setelah 2 pertemuan ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, akan saya berikan topik yang akan kita bahas selama kuliah Pendidikan Pancasila ini, kemudian Anda berpresentasi sendiri untuk kita diskusi di grup WA sebagai bentuk dari student center learning itu tadi. Untuk tujuan umum dari mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah untuk mengembangkan nilai spiritual. Kalau dulu waktu Anda masih di jenjang sekolah, nilai spiritual ini juga ada 4 KI kan, KI spiritual, kemudian KI pengetahuan, KI sikap, dan KI keterampilan. Di sini juga sama, untuk mengembangkan nilai spiritual, knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap, dan skill atau keterampilan mahasiswa yang nantinya akan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle, sehingga tujuan akhirnya atau tujuan besarnya adalah Anda semua bisa menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Ini untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila tujuan akhirnya sama dengan pendidikan kewarganegaraan, yakni membentuk mahasiswa yang akan menjadi warga negara yang baik. Untuk selanjutnya adalah visi dan misi Pendidikan Pancasila. Visi Pendidikan Pancasila saya kira sudah jelas, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk misi Pendidikan Pancasila itu ada beberapa misi ya. Yang pertama adalah misi psikopedagogis yang mana untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik atau mengembangkan potensi akademik Anda sebagai mahasiswa. Yang kedua, misi psikososial adalah untuk menyiapkan mahasiswa untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara pada nantinya atau di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau sebagai salah satu nilai yang ada di dalam kehidupan Anda. Ini adalah dari misi sosiokultural. Kemudian yang keempat adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi dengan disiplin ilmu yang lain sebagai salah satu misi akademik. Yang selanjutnya untuk kompetensi mata kuliah Pendidikan Pancasila berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 atau /Dikti /Kep /2002 pasal 3 ayat 2
Untuk kompetensi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mengantarkan mahasiswa. Yang pertama, agar mampu memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, dalam artian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta bagaimana cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Untuk selanjutnya adalah landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah dari sisi sumber historis, punya urgensi. Kenapa perlu pendidikan Pancasila? Itu adalah persatuan dan kesatuan Indonesia yang berkiprah sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tadi disebutkan setiap mahasiswa yang menempuh jenjang perguruan tinggi, yakni baik itu program diploma maupun program sarjana, itu wajib untuk mengambil MKWU. Salah satunya adalah pendidikan Pancasila. Kenapa seperti ini? Diharapkan itu nanti dengan menempuh pendidikan Pancasila, setiap lulusan itu memiliki lulusan yang dapat berkompetensi atau memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing yang bisa menunjang persatuan dan kesatuan Indonesia. Mereka berkiprah sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan ciri nanti yang ada di mata kuliah keterampilan khususnya itu, tapi masih memiliki nilai-nilai Pancasila. Jadi mau ditempatkan dimanapun, asal di Negara Kesatuan Republik Indonesia nanti tetap berkiprah dengan tulus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, dari sisi sumber sosiologis, dengan urgensi atau memiliki kepentingan untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial atau agent of social control yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang dimaksudkan adalah Anda nanti ketika sudah lulus dari perguruan tinggi, sudah menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian Anda nanti menjadi anggota masyarakat atau anggota lembaga masyarakat yang paling kecil, at least lah keluarga, misalnya Anda menjadi seorang ibu atau seorang ayah, Anda bisa berpartisipasi aktif dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial. Jadi misalnya kalau ada perilaku-perilaku dari anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, Anda bisa berpartisipasi dalam mengendalikannya, sehingga dapat mengacu kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Itu untuk sumber sosiologisnya. Di sini sebagai agent of social control. Anda misalnya nanti menjadi guru, ada nilai-nilai Pancasila yang tidak diterapkan oleh anak didik, Anda juga bisa menjadi pengendali. Kemudian yang ketiga, dari sisi sumber yuridis memiliki urgensi untuk menegakkan undang-undang atau law enforcement dalam rangka untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum. Seperti kita ketahui, itu nanti ada di belakang saya bahas mengenai bagaimana sih masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Tapi yang diinginkan di sini dengan adanya pendidikan Pancasila, Anda nanti semakin mencintai tanah air dengan cara menjadi masyarakat yang sadar hukum. Yang keempat, dari sisi sumber politik dengan urgensi, siapa yang tahu Anda nanti bisa menjadi calon pemimpin bangsa. Tidak menjadi calon pemimpin bangsa, calon pemimpin keluarga atau calon pemimpin kelas. Guru kan berarti calon pemimpin kelas. Urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila. Secara khusus kita tahu bahwa ada sistem nilai bangsa Indonesia yang sudah ada dan melekat pada diri bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan juga toleran. Bangsa kita itu percaya kepada Tuhan. Kok bisa? Kalau zaman dahulu sekali itu kan masih animisme ataupun dinamisme, akan tetapi bangsa Indonesia itu sudah memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan di atas kekuatan yang menciptakan kita semua. Dari animisme dan dinamisme kemudian menjadi satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan, yakni dalam bentuk agama. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong ini
kalau kita lihat adalah ciri khas dari bangsa Indonesia. Tapi ini sudah mulai luntur ya. Di mana-mana di negara yang lain itu ketika ada orang mendirikan rumah, ya, mendirikan fasilitas umum, itu mungkin lebih dipercayakan kepada tukang kayak begitu ya. Kalau di sini enggak. Gotong royong ini sangat terlihat. Mungkin tapi sekarang karena semua orang sudah pada sibuk dengan urusannya masing-masing, untuk kerja bakti dalam rangka gotong royong itu mungkin hanya bisa dilakukan pada hari libur, yakni hari Minggu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah. Ini juga adalah sistem nilai yang ada dan melekat pada bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala. Dari zaman dahulu itu contohnya ketika penunjukan Raja Erlangga untuk memimpin kerajaan Erlangga itu juga melalui proses yang namanya musyawarah antara para pemuka agama untuk menunjuk siapa sih yang baiknya untuk ditunjuk menduduki tahta. Kemudian yang keempat adalah solidaritas atau kesetia kawanan sosial. Hal ini juga sudah ada pada zaman dahulu kala, yakni kalau ceritanya itu dari Prasasti Tujuyupa atau Tiang Batu itu memberikan petunjuk bahwa Raja Mulawarman itu memberikan sedekah atau kenduren atau ya acara makan-makan lah, selamatan kayak begitu, yang mana mengundang para Brahmana sebagai salah satu bentuk solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Itu beberapa sistem nilai bangsa Indonesia yang dianut dari zaman dahulu kala. Sedangkan apa permasalahan yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah masalah pajak. Wajib pajak yang ada di Indonesia itu masih sedikit. Ini ada kaitannya dengan masyarakat yang sadar hukum itu tadi. Dengan harapan Anda memang sekarang masih bukan merupakan wajib pajak, tapi next 4 years atau 5 tahun yang akan datang, 4 atau 5 tahun yang akan datang, ketika Anda sudah mendapatkan pekerjaan, Anda sudah mendapatkan penghasilan, Anda pasti menjadi seorang wajib pajak. Entah itu pajak bumi dan bangunan, entah itu pajak penghasilan, kalau Anda ya mungkin pajak penghasilan ya, pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan lain sebagainya. Kenapa masalah pajak ini sangat urgent di Indonesia? Pajak itu berdasarkan data tahun 2020 adalah penyumbang 80% lebih dari pendapatan negara. Pajak ini digunakan untuk membiayai keseluruhan belanja negara. Kita lihat pada kasus pandemi ini, memang sih penanganan yang dilakukan pemerintah terlihat kurang maksimal. Akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia ini sangat besar, termasuk jumlah penduduknya itu termasuk 5 besar dunia kan. Kemudian cukup kompleks dan ya kalau menurut saya ngeyel. Seperti menghadapi pandemi saat ini, disuruh untuk prokes agak sukanya saya sehat-sehat saja kok, saya nggak sakit dan lain sebagainya. Ini kan menjadi masalah. Ketika pandemi sudah seperti ini, Anda hitung saja berapa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kalau pajaknya 0, kira-kira uang bantuannya dari mana? Ini kan seperti prinsip kita saling memberi dan menerima. Seperti itu ya. Ya, diharapkan nanti ketika Anda menjadi wajib pajak itu Anda bisa taat kayak begitu. Apakah pajaknya itu terus seperti pungutan dongbu dari negara? Tidak, ada aturannya. Jangan khawatir. Misalnya bagi pedagang-pedagang kecil UMKM yang omsetnya tidak banyak, itu nilai pajaknya juga tentunya tidak banyak. Bahkan seingat saya waktu ngisi tahun lalu, itu tahun ini maksud saya bulan Maret, penghasilan di bawah 60 juta itu tidak terkena pajak atau nilai pajaknya nihil 0 gitu ya. Anda bisa cek lagi ketentuan pajak kepada petugas pajak. Kalau bisa Anda sebagai fungsi lembaga pengendalian sosial itu tadi yang pada kompetensi
pendidikan Pancasila, itu Anda bisa sharing ini kepada orang-orang di sekitar Anda, at least pada orang tua Anda, gitu ya. Yang kedua adalah masalah korupsi. Ini masalah yang sangat besar ya. Kadang itu orang malas bayar pajak, itu kita bayar pajak tapi akhir-akhirnya dikorupsi. Ngapain? Diingat, siapa yang melakukan korupsi atau apa yang dia korupsi adalah tanggung jawabnya dia. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban terhadap negara. Karena sadar atau tidak, Anda itu dibiayai oleh negara dari kecil. Dari sekolah SD Anda mendapatkan BOS, sekolah SD atau MI tadi mendapatkan BOS, MTS atau SMP mendapatkan BOS juga, SMA atau MI Anda juga mendapatkan BOS. Jadi Anda sudah dibantu oleh pemerintah melalui program pajak itu tadi. Jadi misalkan dikorupsi itu adalah tanggung jawab orang yang korupsi. Yang penting Anda melakukan kewajiban Anda. Kemudian yang ketiga adalah masalah lingkungan. Kita introspeksi diri sendiri. Kalau kita jajan yang Anda bungkus dibawa ke dalam kampus atau beli nasi bungkus ya begitu, berapakah jumlah sampah plastik yang nantinya tidak digunakan lagi atau sekali pakai itu tadi? Misalnya pentol bakso, itu pentolnya sudah dibungkus sama plastik kan, masih plastik hitam. Anda beli tambah es teh plastik hitam lagi, tehnya juga dibungkus plastik lagi. Kemudian masih ada sedotan. Berapa itu? Pentolnya, kresek plastiknya, plastik tehnya, kresek tehnya, dan masih ada sedotan, itu udah 5. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dari bangsa Indonesia untuk menjaga lingkungan kita, gitu kan? Anda kan tahu bahwa ketika kita meminta plastik itu tadi, itu kan nanti setelahnya tidak Anda gunakan lagi. Kenapa kok tidak memakai tas yang dari kain atau tas yang dari apa kayak begitu, yang bisa Anda gunakan lagi? 4 adalah masalah disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Hari ini kita bisa lihat dari berita itu, contohnya kemarin di Papua ada yang namanya KKB yang kepingin memerdekakan dirinya dari bangsa Indonesia. Kalau dulu di Sulawesi itu juga sering ada pemberontakan yang merupakan bentuk dari masalah disintegrasi bangsa. Bahkan di Jawa pun juga ada. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang hitam, ya mungkin seperti negro kayak begitu. Kemudian Anda bilang, itu tuh harus dijauhi karena bukan kita kan lebih bagus, kulit kita lebih cerah daripada orang tadi. Ini juga bisa menyebabkan disintegrasi bangsa yang disebabkan karena masalah sepele, ejek-ejekan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dekadensi moral atau penurunan moral bangsa Indonesia. Hal ini kita lihat ya, saya itu nonton tayangan yang disiarkan oleh TV bangsa kita, itu nilai moralnya itu tidak bagus untuk ditiru. Ya, misalnya contohnya di Indosiar gitu, Azab atau air mata istri ditayangkan sekali 2 kali mungkin tidak masalah. Di Indosiar itu dari malam, tengah malam maksud saya, pagi dini hari sampai siang, sore itu juga itu lagi sampai malam. Kalau sudah malam, kalau nggak salah itu yang dandut gitu. Berarti kan di sini kan menunjukkan bahwa tidak ada tontonan yang bermutu seperti itu, oke? Kalau zaman dahulu ya, tahun 90-an saat sudah ada TV itu, zaman dulu film yang punya rate dewasa yang tidak cocok untuk ditonton anak-anak itu tayangnya ya jam 21 ke atas atau jam 9 malam ke atas. Kalau masih ada kemungkinan ditonton anak-anak itu biasanya ya SpongeBob, kalau enggak ya yang Popeye kayak begitu Mas, yang bentuknya masih kartun dan berita. Kemudian yang ke-6
adalah narkoba. Ini juga masalah yang sangat urgent di Indonesia. Kenapa? Dengan adanya narkoba ini merusak generasi bangsa ataupun suatu bangsa dari dalam. Karena dengan menggunakan narkoba Anda itu dijejali fantasi-fantasi yang kemudian terlihat seperti nyata padahal tidak. Anda melarikan diri dari masalah yang ada. Justru masalahnya kalau pakai narkoba tidak selesai. Kalau masalah itu dipilah sedikit demi sedikit, selesaikan sedikit demi sedikit, nanti juga akan selesai. Masa hidup penuh masalah terus, kan tidak. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah penegakan hukum berkeadilan. Ada stigma bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya pernah mendengar berita di TV itu ada nenek mencuri kayu di hutan milik pemerintah dihukum 1 tahun penjara. Sedangkan pejabat yang korupsi, berarti orang atas ya, pejabat yang korupsi itu dihukum membayar denda berapa dengan subsidiar kurungan berapa bulan penjara. Korupsi berapa miliar tuh. Sedangkan nenek hanya kayu. Kayu mungkin tidak yang kemudian dia nebang kayu, enggak, cari kayu bakar. Itu kan ya enggak berimbang. Hukumnya tidak adil. Curiannya berapa, hukumannya berapa. Begitu ya. Diharapkan nanti setelah Anda menempuh pendidikan Pancasila, Anda nanti akan menjadi orang yang adil. Misalnya kalau di sini tadris atau pendidikan, berarti nanti kalau Anda menghukum siswa itu berikanlah hukuman yang mengedukasi, bukan hukuman yang berbentuk fisik, hukuman yang memberatkan dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan adalah terorisme. Sedangkan urgensi pendidikan Pancasila dalam pendidikan tinggi, pendidikan Pancasila di sini diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta dalam membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Secara tidak langsung peran media sosial seperti Instagram itu membuat kita menjadi berlomba-lomba menunjukkan apa yang kita miliki. Pancasila itu mengajarkan kita untuk berperan serta dalam membangun pemahaman masyarakat bahwa ketika kita memiliki sesuatu itu tidak perlu untuk kita posting, kita kasih tahukan sama semua orang bahwa saya punya ini, saya punya itu, karena itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat pada disintegrasi itu tadi. Dan juga kesadaran untuk cinta produk dalam negeri. Banyak loh sebenarnya produk-produk bangsa kita yang digunakan oleh bangsa yang lain. Yang membuat adalah orang Indonesia, diekspor dulu baru dikembalikan dengan harga yang tinggi. Nah, kenapa kita tidak langsung aja beli ke orang lokalnya aja? Anda tahu nggak yang kayak merek Adidas, kemudian Reebok, itu dibuatnya di mana sebenarnya yang didistribusikan di Indonesia itu? Dibuatnya itu di Mayong, Jepara itu tadi. Yang buat siapa? Orang-orang Indonesia. Ya kan? Nah, kenapa harganya bisa setinggi itu padahal yang membuat hanya dibayar segitu? Kalau hanya dibayar 2 juta atau 3 juta itu terlalu murah. Dia buat berapa sepatu per hari. Kok dibayarnya cuma segitu? Ketika kita sudah cinta produk dalam negeri, nanti diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga nanti produknya juga akan semakin baik lagi. Kemudian yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Sangat penting ya. Jadi anak itu harus dididik dengan menempatkan reward and punishment yang tepat. Jangan berat sebelah, menggunakan kalimat yang baik. Yang ketiga adalah kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan nasional atau solidaritas. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Ini adalah sebagai masyarakat yang sadar hukum.
Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa ini juga masih perlu check up, dicek gini ya, dikasih tanda kok check up, dikasih tanda centang yang perlu diperhatikan. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.